Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanuarul Hidayat, NIM 2021 1011 0311 044 dari kelas Hukum 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam untuk memenuhi syarat ujian tengah semester genap dengan dosen pengampu Ibu Tinu Dwi Cahyani, SHSHI, MHUM. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini juga merupakan kitab suci bagi umat Islam, di mana Al-Quran ini dijadikan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama, yang memuat kaidah hukum secara fundamental yang perlu dikaji dan teliti untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadikan hukum-hukum Islam yang terbaru. Nah, dalam Al-Quran ini yang dijadikan sumber hukum Islam salah satunya yaitu mengenai hukum waris yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Selanjutnya yaitu mengenai sunnah dan hadis. Ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu yang berisi perkataan, perbuatan, dan sikap Rasulullah yang sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis. Hadis ini juga berisi penjelasan yang autentik mengenai Al-Quran. Contohnya yaitu mengenai hukum waris yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ada ar-ra'yu. Ar-ra'yu ini merupakan akal dan pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha berikhtiar dengan semua kemampuan yang ada untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang dasar dalam Al-Quran dan hadis, yang kemudian merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat dilaksanakan pada suatu kasus tertentu, atau berusaha merumuskan kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Nah, ar-ra'yu ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pertama al-ijma', merupakan kesepakatan dari seluruh mujtahid terhadap suatu masalah atau perkara pada masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Contohnya 2 kali azan dan iqomah pada sholat Jumat pada masa Utsman bin Affan. Kedua yaitu qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada nas hukumnya karena ada persamaan sebab. Nah, contoh dari qiyas ini yaitu larangan meminum yang memabukkan atau khamr. Nah, selanjutnya yaitu al-ihtisan. Dalam artian ini, al-ihtisan itu beralih dari suatu hukum mengenai suatu perkara kepada hukum lainnya. Contohnya mengenai wasiat. Ada lagi maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum suatu perkara yang tidak ada nasnya atau tidak ada ijma' atas dasar kemaslahatan umat. Contohnya membuat akta nikah. Selanjutnya al-urf, yaitu sesuatu yang telah dikenal sebagai tradisi, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Di sini dicontohkan seperti silaturahmi ataupun halal bihalal. Kemudian ada al-ihtisab, yaitu membicarakan suatu hukum yang sudah ditetapkan sejak lampau, kecuali jika ada dalil yang merubahnya atau melarangnya. Contoh, makanan itu boleh dimakan hingga ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya syar'u man qablana, yaitu syariat Nabi terdahulu yang tidak dibatalkan pemberlakuannya. Contohnya berpuasa. Selanjutnya saddu az-zariyah, yaitu mencegah segala sesuatu dari yang menjadikan perantara terjadinya kemaksiatan. Contohnya kuis yang mengarah pada judi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas hukum Islam. Yang pertama yaitu asas keadilan. Al-Quran ini berisi banyak perintah dan mengatur hal-hal yang adil, di mana setiap orang berhak mendapatkan yang sama dimanapun ia berada.
Selanjutnya yaitu asas kepastian hukum. Dalam hukum pidana Islam itu mengenal adanya asas legalitas, asas larangan memidanakan kesalahan pada orang lain, asas praduga tak bersalah. Dalam hukum perdata Islam juga mengenal asas kebolehan atau mubah, kemaslahatan hidup, kebebasan dan kesukarelaan, menolak mudarat, adil dan berimbang. Nah, ini merupakan kepastian hukum dalam Islam. Selanjutnya yaitu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini pelengkap atas pelaksanaan dari asas keadilan maupun asas kepastian hukum. Selanjutnya perbedaan syariah dan fikih. Syariah ini jumlahnya 1, sedangkan fikih jumlahnya banyak. Syariah ini konsepnya kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih ini keragaman pemikiran yang dianjurkan dalam Islam. Syariah ini wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah dari Rasulullah, sedangkan fikih itu pemahaman manusia yang memenuhi syarat dan ada dalam kitab fikih. Selanjutnya ada perbedaan dari mazhab dan kitab fikih. Mazhab merupakan tempat untuk pergi menurut bahasa, sedangkan fikih paham yang mendalam, ini menurut bahasa. Selanjutnya mazhab itu merupakan kumpulan permasalahan dalam bentuk-bentuk hukum. Selanjutnya fikih itu merupakan semua aturan yang diperoleh dari dalil-dalil. Bentuk bagian hubungan antara hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Dari ketiga sistem hukum tersebut, ketiganya itu telah berlaku di Indonesia dan berlakunya itu tidak sama, keadaannya tidak sama. Selanjutnya mengenai proses penyusunan KHI. KHI ini disusun pertama atas dasar keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tahun 1985, yang kemudian melalui proses pengumpulan bahan baku berupa kitab fikih, wawancara ulama, jurisprudensi daripada putusan-putusan hakim terdahulu, studi banding ke negara Islam lainnya seperti Malaysia, dari hukum adat juga, dari hukum Barat. Selanjutnya yaitu adanya tahap perumusan yang didasarkan perundang-undangan dan hukum Islam. Nah, dari situ nanti muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975, PP Nomor 28 tahun 1977. Nah, itu merupakan suatu pedoman yang nantinya akan menghasilkan kompilasi hukum Islam. Selanjutnya yaitu perbandingan materi muatan dari hukum perkawinan dari kompilasi hukum Islam atau KHI dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Junto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Yang pertama, dalam KHI itu diatur bahwa umur perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sedangkan di Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, disamakan. Selanjutnya dalam KHI itu ada talak dari suami dan gugatan dari istri ke pengadilan agama. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu suami ataupun istri boleh melakukan gugatan perceraian. Selanjutnya KHI menganut asas poligami dan Undang-Undang Perkawinan mengatur asas monogami. Selanjutnya dalam KHI perjanjian kawin itu didasarkan pada kehendak dari para pihak. Sedangkan di Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan itu didasarkan pada kesepakatan bersama. Dalam KHI juga mengatur perjanjian perkawinan ini dilarang jika bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan itu mengatur bahwa perjanjian perkawinan itu dilarang jika bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Selanjutnya yaitu mengenai waris dalam keluarga saya, yaitu pertama pewarisnya bapak, ahli warisnya istri dan 2 anak laki-laki serta ibu. Dalam hal ini, kasus ini diibaratkan harta warisnya 1 miliar rupiah. Akar permasalahan yang didapat yaitu
24. Di sini istri atau janda ini 1/8, ibu 1/6, 2 anak laki-laki itu 17. Nantinya hasilnya janda itu memiliki harta waris 4/24 dikali 1 miliar dengan jumlah 125 juta, sedangkan ibu itu 3/24 kali 1 miliar rupiah, yaitu 166.666.666 rupiah. Selanjutnya 2 anak laki-laki ini 17/24 kali 1 miliar. Ini hasilnya 708.333.333 rupiah, yang kemudian dibagi 2 menghasilkan 354.166.666 rupiah. Selanjutnya perbandingan dari wakaf KHI dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam KHI, wakaf ini merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya yang melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ini merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya dari fungsi wakaf menurut KHI itu untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yang kemudian di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ini untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan ibadah dan atau untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu ikrar dalam wakaf menurut KHI itu harus dilakukan dengan jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu mengatur jika tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasannya dibenarkan oleh hukum, maka wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi. Demikian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mohon maaf jika tidak sempurna, karena kesempurnaan adalah lagu Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.